Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua baik-baik saja dan kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Masih bersama Cuan Saham di forum edukasi membantu Anda menjadi trader dan investor yang mandiri. Baik, saya akan review dari kondisi saham untuk Selasa besok ya 31 Agustus 2021. Sebelum saya mulai, seperti biasa saya akan disclaimer dulu, apapun yang saya sampaikan di sini adalah analisa dan pandangan pribadi, dan saya tidak bertanggung jawab atas keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan. Baik, yang pertama kita review dulu untuk IHSG hari ini. IHSG ditutup naik tinggi, cukup tinggi ya, 1,71% di 6.144,902 rupiah, atau naik 103,536 poin dengan total transaksi sebesar 11,054 triliun rupiah. Sedangkan untuk asing melakukan eh, beli ya sebesar 3,3 triliun rupiah dan jual sebesar 2,4 triliun rupiah. Artinya asing hari ini mencatatkan net net buy dan ini bagus ya sebesar 0,6 triliun rupiah. Kemudian kita masuk kepada technical analysis untuk IISG. Ya, saya selalu memperlihatkan ini ada gap ya, hati-hati ini karena tapering ini masih masih belum jelas ya. Cuman untuk sementara The Fed menyatakan ya, bosnya The Fed menyatakan bahwasanya untuk suku bunga tidak dinaikkan dulu. Jadi ada sedikit angin segar buat kita. Minimal buat sementara ya. Dan tadi seperti yang dikatakan IHSG tutup bagus ya di 6.144 dan kembali dia berkisaran di MA 50. Nggak ini ya, sempat tembus jebol lagi, tembus jebol lagi, dan sekarang dia sudah berada di atas MA 50 lagi, dan mudah-mudahan cepat bisa naik ya, bisa naik terus. Dan ini bagus sebenarnya secara teknikal ya, dan secara fundamental saya lihat tidak ada isu-isu yang membuat IHSG akan melakukan penurunan yang signifikan. Dan isu sementara ya mengenai tapering ya belum tentu ini juga ya, untuk sementara masih oke kelihatannya. Kemudian kita masuk kepada saham ya. Ada yang pertama ada Adikarya. Adikarya kita lihat EPS-nya, earning per share, di kuartal pertama. Kuartal pertama 2021 ini kuartal pertama Rp2 dan kuartal kedua 0. Ini sebesar sebenarnya 0, sekian sih tapi dibulatkan menjadi 0. Tidak sampai 0,5 sih ini, di bawah 0,5. Jadi masih plus ya. Kemudian untuk market capital 2,6, ini middle caps, dan aset 38,93 triliun, liability atau hutang 33,35 triliun rupiah. Kemudian equity atau modal 5,56 triliun dan cash flow-nya seperti biasa minus ya, 2,28 triliun. Kemudian kita masuk pada teknikal. Untuk Adikarya, salah satu perusahaan BUMN ya, bagus sekali ini di MA 50. Dia sebelumnya sempat nyentuh ya di MA 50 dan ini sempat nyentuh lagi dan sepertinya udah sedikit tembus ya. Ini beberapa kali nih, 1, 2, 3 di MA 50 beberapa kali ini disentuh. Dan mudah-mudahan ini akan melanjut ke 740, oh maaf, 790 ya, 790. Ini bagus nih. Mudah-mudahan nih untuk Adikarya ini semoga cepat pulih ya ininya, misalnya perusahaan BUMN. Dan secara teknikal oke ya, dia sideways, downtrend, kemudian dia bikin sideways. Sideways cukup berapa lama kita pernah rekomendasikan, tapi masih oke sih sideways, dan ini boleh menunjukkan sinyal mau naik lagi nih kayaknya. Semoga untuk Adikarya oke. Kita break di harga 740, boleh buy, dan cut loss di bawah 660. Ini untuk support dan resisten. Nanti saya akan memberikan materi tentang support dan resisten ya. Kita bikin materi support dan resisten, bagaimana cara bikin garis manual seperti ini ya, apa ketentuan-ketentuannya untuk bikin garis-garis seperti ini. Mudah-mudahan itu bisa dijadikan ini support resisten kan, kita jadikan patokan buy, sell, atau
kita menentukan keputusan, dimana kita tentukan keputusan kalau dia menyentuh garis tersebut mau beli kah atau mau jual kah. Nah, itu menjadi apa namanya acuan kita. Baik, Adikarya, oke. Untuk saham selanjutnya adalah Adro. Adro adalah salah satu perusahaan tambang batu bara, ya. Tambang batu bara untuk market capital, maaf ya, untuk IPS ya 0,00224 US dolar ya. Ini dengan dolar untuk Adaro Energi. Kemudian kuartal kedua dia belum keluar, untuk 2021 kuartal kedua dia belum mengeluarkan laporan keuangan, ya belum tampil saat ini. Kemudian untuk market capital ya 41,58 triliun, big caps ya di atas 10 triliun. Kemudian aset 6, ini 41 triliun rupiah ya. Dan ini asetnya 6,49 miliar US dollar. Kemudian liability atau utang 2,38 miliar US dollar. Kemudian untuk equity atau modal 3,86 miliar US dollar. Dan semuanya oke, ini keuangannya sih oke ya, nggak ada masalah ini tuh keuangannya. Dan kita cek technical analysis ya, technical analysis dia berkisaran di MA50, garis biru ini saya ingatkan lagi, ini garis biru MA50 moving average 50 hari ya. Jadi ketika dia tembus ini akan menandakan uptrend ya, dan ini bagus ya, dia berada di atas MA50. Sebelumnya di Telegram saya sudah merekomendasikan untuk Adaro ini ya. Saya tidak sempat bikin YouTube-nya, tapi saya telah di Telegram saya sudah bikin rekomendasi dan alhamdulillah naik ya. Dan dia sekarang berada di posisi support di 1300, resisten di 1300, dan mudah-mudahan dia mencapai di harga 1345. Dan ini bagus ya, mudah-mudahan Adro untuk batubara kembali naik seiring dengan kenaikan harga acuan batubara sampai bulan Agustus ini masih menaik. Nah, Adro secara fundamental bagus dan secara industri ini juga bagus. Jadi fundamental dan teknikal semuanya support, mendukung ya. Semoga akan baik lagi ini ke depan. Semoga cuan ya. Kemudian saham selanjutnya PTPP. PTPP Persero adalah perusahaan infrastruktur BUMN juga ya. Kuartal pertama 6 rupiah ya, 6 rupiah. Kuartal kedua belum dikeluarkan ininya kurang keuangannya. Untuk market capital 5,58 triliun rupiah, dan middle caps aset 53,75 triliun, liability atau utang 39,68 triliun rupiah, equity atau modal 10,67 triliun rupiah, dan cash flow-nya minus 1,02 triliun rupiah. Dan memang untuk perusahaan BUMN untuk infrastruktur ya rata-rata cash flow-nya minus ya, karena keuangannya masalah ya, masalah pandemi ini juga sih ada masalah karena utang-utang, banyak proyek-proyek yang harus diundur atau sedangkan utang masih terus berjalan ya di infrastruktur. Nah, kita lihat technical analisisnya. Kembali technical analisisnya, dia mengalami drone trend yang cukup panjang ya sejak 2021 ini, awal 2021 nih, sejak 2021 dia downtrend yang cukup dalam. Dia sempat menyentuh cukup tinggi ya, terus sampai sekarang di harga 900 rupiah, dan sekarang sudah menembus MA50. MA50 ditembus dan sekarang di atas resistennya dia. Ini tembus di harga 875 ini ya, 875 resistennya ditembus, itu 955 resisten berikutnya. Sekarang 875 adalah supportnya, dan supportnya lagi 875. Hati-hati kalau 830 nih, bahaya juga ini. Mudah-mudahan ini lanjut karena dia dari downtrend, dia bikin sideways, downtrend kemudian bikin sideways seperti ini. Nah, sideways mudah-mudahan jebol 955 dan mudah-mudahan akan pelan-pelan melanjutkan ke atas ya, dan kembali ke harga tinggi. Dan sebelumnya kalau kita balik perpanjang layar ini, sebenarnya PTPP harganya bisa mencapai, kalau nggak salah saya di atas 4.000 ya, di atas 4.000, dan ini masih belum tinggi ini sebenarnya.
Mudah-mudahan ya untuk yang trading, mudah-mudahan besok bisa cuan, besok atau lusa ya, mudah-mudahan ya. Kemudian TPP oke ya. Kemudian kita masuk pada Indika Energi. Indika Energi juga batu bara ya, batu bara. Di kuartal pertama IPS-nya 0,00818 rupiah, US dollar, maaf, 0,0018 US dollar. Merah ini minus. Namun akhirnya di kuartal kedua 2021 mengalami kenaikan ya, dan plus 0,0041 US dollar ya. Dan untuk market capital 7,3 triliun, 0,3 triliun rupiah, dan ini adalah middle cap, stock index 45,8. Ini nggak terlalu saya perhatikan ya, tapi ya agak mengganggu sih, ada merah bin ya. Kemudian aset 3,6 miliar US dollar, liability atau utang 2,71 miliar US dollar, dan equity 699,62 juta US dollar. Dan utangnya cukup besar ya daripada modalnya. Cash flow plus dan oke ya, net profit dia ada net profit 12,01 juta US dollar. Kita lihat technical analysis. Technical analysis ya, seperti yang tadi banyak yang di MA50 ini pergerakannya kisaran MA60 dan dia downtrend. Downtrend ini ada garis downtrend, saya bikin dua ya, 1, 2, dan dia belum jebol downtrend pertama ya. Ini menjadi resistennya. Kalau bisa besok ini diambil di, kalau dia jebol di kisaran berapa ini kira-kira ya, 1350-an lah, 1350. Penting jebol ini nih, betul, jebol ini nih, biar dia bisa melanjutkan ke downtrend berikutnya ya, downtrend yang lebih tinggi lagi. Dan kalau dia break ini akan lebih bagus lagi, dia udah langsung uptrend. Untuk swing ya, ini bagus. Maaf, bagus ya untuk ini. Dia juga batu bara seperti Adaro tadi, batu bara lagi bagus-bagusnya sampai bulan Agustus ini masih mengalami terus kenaikan yang cukup baik untuk industrinya. Baik, technical analysis untuk Indika Energi. Kemudian kita lanjut kepada Waskita Karya. Waskita Karya juga perusahaan BUMN ya, di mana kuartal pertama mengalami minus. Untuk IPS-nya minus 3 rupiah, dan kemudian mengalami kenaikan ya 3 kali lipat, 6 rupiah ya, 6 rupiah di kuartal kedua. Kemudian market capital 11,27 triliun rupiah adalah big caps ya, dan aset 105,34 triliun, liability atau utang 89,73 triliun, dan equity 7,66 triliun rupiah. Operating profit cash flow-nya udah positif. Kemarin ini masih negatif ya. Profit untuk operating profit ini minus ya, minus 589,58 miliar ya. Oh, iya. Net profit 41,02 miliar. Kemudian masih ini ya, cuman ada sedikit untuk mempengaruhi fundamental adalah untuk Waskita Karya ini akan mengadakan mengeluarkan waran di bulan Desember ya, atau hak memegang efek terlebih dahulu untuk menambah kapasitas sahamnya, untuk menambah pendanaan, dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya. Ini nanti ada Bapak teman-teman bisa cek di Telegram ya, itu ada saya share tadi. Dan ini bagus ya, memperbaiki kinerja perusahaan yang 4 kuartal berturut-turut mengalami minus ya karena pandemi, dan sekarang udah mengalami plus lagi. Mudah-mudahan ya rebound ya, rebound. Kita cek technical analisisnya untuk Waskita. Waskita Karya masih downtrend ya, masih downtrend. Nah, downtrend dia sudah break di downtrend di garis ini pertama, dan sekarang di resisten ya, di resisten downtrend. Mudah-mudahan dia break, mudah-mudahan besok break dan lanjut ke MA, dia tembus MA50, ini akan bagus, 930 sebagai target dan 990. Mudah-mudahan ini setelah ini akan uptrend panjang, dan ini akan bagus buat para investor. Dan buat para trader ya, tunggu break ini besok. Kalaupun turun selama dia di atas ini masih oke. Dan 715 adalah supportnya kalau mau cut loss harga di bawah 715 ya.
Oke, sekian dan terima kasih. Eh, Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Apabila dalam penyajian ini terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.